Kembali di Prime Time News, pemirsa, ada 4 fokus utama yang terdapat dalam program ekonomi Capres nomor urut 2 Joko Widodo yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian ekonomi, menggerakkan pasar tradisional dan pembenahan sumber daya manusia menjadi dasar utamanya untuk menaikkan taraf perekonomian warga. Pasar tradisional menjadi tujuan utama setiap Capres nomor urut 2 Joko Widodo berkunjung ke sejumlah daerah. Bagi Jokowi, pasar punya makna tersendiri terhadap roda ekonomi suatu daerah. Selain itu, Jokowi mengaku bisa berinteraksi langsung dengan warga dan mendengarkan keluhan ataupun saran dari warga. Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal mampu membenahi PKL Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat hingga Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Sementara, ketika menjadi Wali Kota Solo, Jokowi mendapat penghargaan atas prestasinya menyabet TPID terbaik tingkat kabupaten kota pada 16 Mei 2012. Penghargaan diberikan langsung oleh Hatta Rajasa yang kala itu menjabat Menko Perekonomian. Berbicara perihal ekonomi kerakyatan, selain soal pasar tradisional, Jokowi JK menganggap sumber daya manusia dan daya saing harus ditingkatkan untuk bisa bersaing. Ini ada sebuah gap yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, antara wilayah yang ada di barat, di tengah, dan di timur. Oleh sebab itu saya kira ke depan yang lebih diutamakan adalah pemerataannya. Sesuai visi dan misinya, kemandirian ekonomi menjadi jualan utama Jokowi. Ada 4 hal utama program ekonomi Jokowi JK yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial maupun antar wilayah. Selain itu, berdikari ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Tim Liputan Metro TV. Masa kampanye digunakan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk belusukan dan mendengarkan aspirasi warga di seluruh Nusantara. Sejumlah program pro rakyat terus disosialisasikan Jokowi di sisa waktu menjelang pemilihan presiden. Kita akan bergabung dengan Andini Effendi di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang sudah bersama dengan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Andini. Indra, jika Anda tahu bagaimana kekuatan rakyat kalau bersatu, mungkin sebagian kecilnya itu ada di ruangan Gedung Judo, ini ada di Kelapa Gading. Karena saya saat ini sedang bersama calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Tepuk tangannya dong relawannya. Dan mereka ini kalau ditanya, coba ditanya, siapa yang datang ke sini karena nggak disuruh, emang pengen datang ke sini? Mungkin dari ratusan, lebih dari setengahnya pengen datang ke sini karena ingin melihat Joko Widodo. Selamat malam Pak Joko Widodo, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sekali lagi bersama kami. Pak Jokowi, ini kita lihat memang banyak sekali relawan yang datang, ini tidak ada mobilisasi. Karena saya ingat sekali waktu hari Minggu kemarin di Monas, itu banyak banget orang-orang yang datang ke Monas karena memang tidak diajak, sampai ngajak keluarganya sendiri, anak-anaknya dibangunin dari sejak pagi, ingin melihat Pak Jokowi. Kemudian di Palembang juga kita lihat pemandangan yang sama. Tanggapan Bapak bagaimana Pak melihat begitu banyak orang datang untuk mendukung Pak Jokowi? Ya itu bukan ingin melihat saya, enggak. Karena masyarakat ini ada keinginan yang amat sangat untuk sebuah perubahan, itu aja. Kenapa mereka rela datang? Enggak ada yang membayar. Kenapa mereka mau datang padahal mereka justru mengeluarkan uang, mengeluarkan duit, dan harus kehilangan waktu yang sangat banyak. Ya karena mereka pasti punya keinginan. Pasti punya keinginan. Keinginannya apa? Ya keinginan sebuah perubahan yang lebih baik itu. Oke, perubahan yang lebih baik. Bapak kan juga selama ini sudah berkampanye dari ujung ke ujung, dari ujung barat ke ujung timur. Kira-kira sebenarnya perubahan apa sih Pak yang diinginkan oleh rakyat Indonesia pada secara general tuh apa gitu yang diinginkan oleh mereka yang harus menjadi prioritas? Ya tentu saja sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebuah kehidupan yang lebih baik dalam artian sekarang ini memang pertumbuhan ekonomi kan kita harus ngomong apa adanya. Pertumbuhan ekonomi baik. Tetapi ada masyarakat-masyarakat yang tidak ikut menikmati itu. Oleh sebab itu ke depan pertumbuhan ekonomi harus baik, tetapi pemerataannya juga harus baik itu. Artinya ekonomi tumbuh tetapi pemerataannya ada. Dan sampai sekarang masalahnya tetap sama, itu yang belum merata itu yang belum merata. Silakan yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin harus juga semakin kaya gitu. Baik. Itu yang kita inginkan.
Baik, berbicara soal ekonomi, saya membaca sebuah artikel Pak, ini cukup miris karena dikatakan kalau Indonesia tidak melakukan reformasi, terutama di bidang ekonomi, kita akan stagnan, kita tidak akan lebih dari 6%. Karena target kita selalu di atas 6%, bahkan 7%. Tapi karena tidak ada reformasi itu, akhirnya kita akan terjebak, akan stagnan. Nah, sebagai calon pemimpin, dengan negara populasi, ini negara populasi keempat terbesar ya Pak di dunia, apa reformasi apa yang akan Bapak utamakan? Yang sering saya sampaikan, yang utama itu memang pembangunan SDM-nya dulu, pembangunan sumber daya manusianya, itu diutamakan. Lewat apa? Lewat pendidikan, lewat apa lagi? Lewat sebuah revolusi mental, revolusi perilaku, revolusi sikap kita, revolusi dalam kita melihat sebuah problem, sebuah masalah. Jangan sampai yang ini misalnya, ini tidak jujur, masih ada yang berani mengatakan itu jujur gitu loh. Yang ini tidak baik, masih ada yang mengatakan itu baik. Sehingga inilah yang harus, pola pikir seperti itu harus dirubah total. Bahwa kalau yang baik ya katakan baik, kalau yang tidak baik ya katakan tidak baik, yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Ini harus dirubah. Jangan sampai karena rekayasa kelihatannya yang jelek menjadi baik, yang baik malah justru menjadi jelek. Ini bolak-balik seperti ini yang membingungkan. Kemudian yang kedua, ini masalah reformasi di birokrasi kita. Memang harus kita berani mereformasi birokrasi kita. Kita harus ngomong apa adanya. Kita ini mempunyai birokrasi, pegawai negeri sipil kita, PNS kita ini pinter-pinter. Ada doktornya, banyak magister manajemennya, sarjananya banyak sekali, tetapi sistemnya tidak dibangun. Kalau sistem itu bisa dibangun, kita bisa lebih efisien, PNS itu juga nantinya akan mendapatkan tambahan kesejahteraan, baik di tunjangannya, baik di gajinya. Baik. Itu kalau bisa semua diefisienkan. Oke, baik. Kita akan berbicara lagi karena kita akan membuat rame nih Pak. Malam hari ini, seperti kata Bapak, kita akan buat rame pada debat minggu lalu. Setelah jeda pada warga berikut ini, tetaplah bersama kami. Gedung Judo mana suaranya? Kembali lagi bersama calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo. Jika di sini tadi sudah ramai sekali dari sejak sore, tapi yang sebenarnya yang membuat ramai itu justru kata-kata Pak Jokowi ketika memang ada kedaulatan bangsa Indonesia ini terancam. Waktu seperti di debat kemarin, Pak. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul. Sebenarnya seberapa rentan sih Pak kedaulatan kita itu, batas-batas wilayah gitu untuk diklaim oleh negara lain? Sampai akhirnya diplomasi harus dijalankan, G2G, dan kalau bisa ya kalau sampai benar-benar diduduki, benar-benar mau dibuat rame sama Pak Jokowi kalau jadi presiden. Ya begini, jadi ada beberapa lokasi di perbatasan yang juga masih abu-abu. Kemudian juga di perbatasan di lautnya juga masih ada beberapa titik yang masih abu-abu. Kalau menurut saya, kalau yang masih abu-abu seperti itu ya diplomasi dialog itu yang harus kita kedepankan ya. Diplomasi dialog yang harus dikedepankan. Dengan apa? Ya pemerintah dengan pemerintah, G2G. Pemerintah dengan pemerintah ngomong supaya ketemu sehingga kita dengan tetangga itu tidak panas. Kita dengan tetangga tidak harus berantem ya. Tetapi kalau ada negara yang lain menduduki, jelas-jelas itu adalah wilayah daulat kita, entah perairan, di laut, entah itu di daratan, itu yang saya bilang kemarin, itu yang kita harus tegas-tegas dan itu yang harus kita buat rame. Nggak bisa, kalau duduki harus kita diam nggak bisa, kalau saya nggak bisa seperti itu. Kita harus tegas, bikin rame, seperti itu harus dibikin rame. Jadi udah tidak G2G lagi Pak, langsung saja itu, langsung dengan cara keras lah gitu. Ya langsung dong, udah jelas-jelas menduduki wilayah kita kok. Enggak usah ditanya-tanya kenapa, sudah langsung.
Baik. bikin rame itu. Jadi itu termasuk juga salah satu revolusi mental yang harus dimiliki oleh Indonesia. Iya, bangsa kita harus berani, jangan kita ini ragu-ragu, nggak perlu ragu-ragu kalau sudah seperti itu. Seperti juga kemarin saya sampaikan masalah Palestina. Kenapa saya tegas-tegas menyampaikan bahwa kita Jokowi JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat dan mendukung penuh menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya karena kita nggak usah itu, jangan ragu-ragu dan jangan abu-abu itu. Karena itu konstitusi kita memang menghendaki itu dan jelas tercantum di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Baik. Jadi jika nantinya Pak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, terkait masalah Palestina tadi itu apa yang Bapak lakukan? Karena selama ini pemerintahan SBY juga sudah melakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang kita lihat belum ada kemajuannya lagi. Ya memberikan dukungan penuh, apapun misalnya butuh sebuah dukungan tanda tangan ya tanda tangan, butuh dukungan diplomasi ya kita akan kirimkan untuk ikut mendukung diplomasi di sana. Perlu dibuka sebuah kedutaan ya buka sebuah kedutaan, kebutuhannya apa harus kita berikan dukungan penuh. Ini yang namanya dukungan tanpa reserve, tanpa ragu-ragu, itu aja. Baik, dukungan tanpa ragu-ragu. Oke, karena kita sekarang ini sudah akan memasuki bulan Ramadan, Pak Jokowi, sementara Bapak juga harus terus berkampanye. Nah, ini bagaimana nih Pak, ritual apa yang harus ditinggalkan bersama keluarga? Karena Bapak mau masuk Ramadan tapi harus belusukan lah ke daerah-daerah. Apa yang nanti ditinggalkan nih Pak, ini akan dikangeni oleh Ibu Iriana dan anak-anak? Ya saya kira kalau siang tetap kita akan muter mengunjungi daerah. Tetapi kalau nanti sudah pas buka puasa ya berbuka puasa dengan keluarga. Karena keluarga saya, anak saya selalu ikut kalau kampanye. Dan pas maghrib ya juga bisa jamaah maghrib bersama. Setelah itu tarweh, udah, setelah tarweh, nanti paginya makan sahur bersama dan subuh berjamaah ya biasanya itu. Nah jadi kalaupun berkampanye tetap tidak akan ada perubahan yang berarti nanti kalau ritualnya? Tidak ada. Paling kalau setelah habis tarweh juga ada tadarusan ya tadarusan. Kalau enggak ya kita pasti berkunjung ke wilayah-wilayah. Apa yang membuat Ramadan ini begitu spesial untuk seorang Joko Widodo? Ya pas ini Ramadan pas coblosan. tetapi yang paling penting di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh maghfirah ini ya kita memperbanyak kedekatan kita dengan Allah sehingga kita ini dalam segala hal yang diberikan oleh yang di atas itu selalu kita syukuri. Apapun yang diberikan selalu harus kita syukuri. Itulah saya kira bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah ini betul-betul harus kita jalani dengan sebuah kesabaran yang baik, dengan sebuah kesalehan yang lebih baik. Dan insya Allah juga pemilu yang lancar ya Pak ya. Nah sekarang sekaligus untuk menutup perjumpaan kita Pak, tadi Bapak sempat waktu berpidato kepada para relawan untuk menggait suara yang ada di DKI Jakarta karena swing votersnya, kalau menurut Pak Jokowi tadi sekitar 20% lebih ya? Masih 23%. 23%. Nah singkat saja Pak, bagaimana meyakinkan warga Jakarta kalau Bapak duduk di istana kepresidenan, Jakarta ini tidak akan ditinggalkan, justru akan menjadi lebih baik? Tadi kan sudah saya sampaikan, tapi lebih baiknya dibaca ini aja. Jadi Jakarta beres semua ya? Iya, kalau di pemerintah pusatnya bisa kita pegang, ya kan? Ya, nanti di provinsinya juga akan ada kecepatan, akan lebih cepat, akan lebih mudah ngurusnya.
Berarti bukan berarti ditinggalkan warga Jakarta yang Tidak ada sama sekali. Ya? Saya kira dibaca ini saja. Terima kasih banyak Bapak Joko Widodo, saya tahu Anda harus ke tempat lain, dan terima kasih banyak kepada seluruh relawan dari Jokowi JK. Dan dengan itu tadi kita akan menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.